Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar kalian? Alhamdulillah Pak sehat. Ya, Sehat. Sehat, Pak. baik, kita sudah masih tetap berjalan. Semoga bisa sampai selesai nanti. Tetapi harapannya tidak sering ya. Maksudnya biar kita bisa langsung masuk sekolah saja gitu. Uh, semuanya udah sarapan tuh, udah sehat, udah sholat semuanya. Tadi sholat duha. Sudah. Duha. Sekolah tetap merah. Jadi di rumah tetap akan belajar tentang ragam keragaman sosial dan budaya masyarakat. Di pertemuan pertama setelah PTS, di pembelajaran yang ketiga, karena nanti akan ada yang ingin Pak Budi sampaikan lagi. Jadi hari ini kita mulai dari pembelajaran yang ketiga. Baik, sebentar dulu. Baik, jangan lupa bukunya disiapkan tema 8 karena kita masih pakai buku tema 8. Kemudian silakan boleh dibuka mulai dari subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga. Baik, hari ini kita seperti yang Pak Budi sampaikan ya, kita di sini akan belajar tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Itu ada di subtema 1, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Nah, tapi sebelumnya nanti Pak Budi akan selalu mengingatkan untuk aturan di grup ini. Yang pertama yaitu selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan speaker. Kemudian speaker dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Kemudian siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Yang keempat, guru selesai. Kemudian presentasi, jangan lupa presensi, link presensi ada di chatroom. Tadi sepertinya ada kendala, harus ada akses izin ke Gmail-nya Pak Budi, maka presensinya nanti Pak Budi bagikan saat di Google Classroom sebelum nanti Pak Budi memberikan tugas. Oke, itu aja ya. Oke, sekarang untuk zona alfanya, silakan kalian nyalakan kameranya. Kita akan, oh kameranya nggak bisa ya. Ya tetap nyalakan kameranya. Kita mau apa ini? Ada yang masih ingat ini? Silakan kalau mau ikut sambil bergerak-gerak tidak apa-apa ya. Kelihatan apa?
Nah, kelihatan. Ini kan enak. Dengeran, Pak. Malah. Syak. Udah bisa. Ceper. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Bisa suaranya, Pak. Halo, cek cek. Oke. Nah, kedengeran. Baik, kita lanjutkan saja ya. Tadi ya Pak Budi tampilkan. Aku Baby Shark. Oh,
besar. Ya, sip. Sudah tahu ya. Oke, harusnya kalian bisa mengikuti gerakannya walaupun tanpa suaranya. Baik, Ya, Pak. oke, kita lanjutkan materinya ya, yaitu tentang keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat sekitar. Untuk mengawalinya, kita literasi dulu, yaitu kita membaca teks yang ada di halaman 15, yaitu Rumah Betang Uluk Palim. Silahkan Pak Budi beri waktu. 5 menit. Yo, 5 menit. Siap, silakan dimulai. Halaman 15 ya, dibaca. 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, Pak. Sudah selesai? Selesai, Pak. Oke, tunggu yang lain. 3 menit lagi ya.
Pak. Nggak ada suara. Iya. Nan, Orang baca kok. Sudah Mas Faro? 1 menit lagi. udah selesai, Pak. Yo. Ya, Pak. Waktunya sudah habis. Semuanya sudah membaca. Jangan lupa selain membaca, kalian harus memahami juga. Karena kalau kalian sudah memahami, berarti kalian bisa menjawab sebuah pertanyaan. Oke, Pak Budi di sini ada 6 pertanyaan, akan Pak Budi tanyakan ke 6 anak. Jadi nanti yang Pak Budi tanya, silakan mengaktifkan speakernya. Oke, sudah dipastikan membaca semuanya ya tadi ya? Saya memahami. Oke, yang pertama, Pak Budi ingin memberikan pertanyaan kepada Mbak Rafa. Halo Mbak Rafa. Mbak Rafa. Iya, Pak Budi. Oke, Pak Budi mau tanya ke kamu ya. Tadi kan sudah membaca teks yang judulnya Rumah Betang Uluk Palin ya tadi ya. Nah, Pak Budi di sini mau tanya, kira-kira Ya. dari bacaan tadi, informasi apa yang kamu dapatkan, terutama berkaitan dengan letak rumah Uluk Palin? Coba Pak ulangi putus-putus. Putus-putus. Di mana letak rumah Betang Uluk Palin? Di mana itu? Letak di Kalimantan Barat. Ya, di mana? Kalimantan Barat ya. Tepatnya di Kapuas Hulu. Baik, Barat. terima kasih Mbak Rafa. Kemudian yang kedua, Mas, siapa itu namanya? Mas Faro. Halo Mas Faro. Halo Mas Faro. Ya, Pak. Pak Budi tanya ya, kan kamu tadi katanya udah baca. Pak Budi mau tanya rumah adat suku mana itu? Suku Dayak, Pak. Suku mana? Suku Dayak. Ya, suku Dayak ya. Suku Dayak itu adalah salah satu suku yang terbesar atau pengikutnya terbanyak ya, yang ada di Pulau Kalimantan. Baik, selanjutnya Pak Budi tanya Mbak Chania. Halo Mbak Chania. Iya, Pak. Oke, Mbak Chania, Pak Budi mau tanya. Dari teks yang sudah kamu baca itu kan ada informasi terkait ukuran rumah Betang Uluk Palin ya. Kira-kira berapa itu ukurannya? 268 meter. Tingginya? Tingginya 5 sampai 6 meter. Nah, jadi rumahnya besar ya dan terdapat berapa bilik di situ? 53 bilik rumah. Itu satu RT, satu kampung ya. Jadi satu kampung itu tinggalnya di satu rumah itu kalau 53 kamar. Baik, selanjutnya Pak Budi tanya ke Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Ya. Pak Budi mau tanya ini. Tadi kan kata Mbak Chania itu ada sekitar 53 bilik rumah ya. Ada bilik tahu? Bilik artinya bilik tahu? Kamar ya. Ya, bilik itu kamar ya. Ya.
Satu rumah itu muat untuk berapa orang kalau ada 53 bilik? 500 jiwa. Hmm, terdiri 500, dari berapa kepala keluarga? 130. Itu satu kampung ya, berarti ya. Oke, terima kasih Mas Gilang. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan Pak Budi berikan kepada siapa ya? Mas Gilang sudah, kemudian Mbak Nadine. Halo Mbak Nadine. Halo Mbak Nadine. Mbak Nadine, bisa dengar suara? Oke, ini soal yang perlu pemahaman ya. Dari teks yang sudah Mbak Nadine baca, kira-kira apa arti penting rumah betang uluk palin bagi masyarakat Dayak? Halo Mbak Nadine, Mas, bisa memahami pertanyaan Pak Budi? iya Pak. Ya, apa itu? Arti penting rumah betang uluk palin bagi suku Dayak? Seperti jika kita bukan kata kampung pulang rumah, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Oke, terima kasih Mbak Nadine. Jadi benar sekali ya, bagi masyarakat itu, rumah betang uluk palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan mereka. Dan itu merupakan tempat mereka pulang. Jadi sejauh mereka merantau, maka sempatkanlah untuk pulang ke kampung halaman ya. Tetapi jangan sekarang, karena sekarang masih ada musibah ya. Masih ada wabah, jadi jangan pulang dulu. Oke, selanjutnya yang terakhir Pak Budi akan bertanya kepada tadi Mbak Nadine sudah, kemudian selanjutnya siapa Pak Budi kok bingung ya? Mas Gaza, halo Mas Gaza. Halo Mas Gaza. Mas Gaza, nggak ada? Oke, kalau nggak ada Pak Budi mau tanya ke Mas Aska. Halo Mas Aska. Aska. Halo Mas Aska. Halo. Oh, nggak dengar juga. Coba Mas Danang. Mas Danang. Tadi sudah baca ya? Sudah ya, oke. Pak Budi mau tanya kalau kamu sudah baca tadi, pasti bisa menjawabnya. Ah, apa yang kemudian akan terjadi pada rumah betang uluk palin? Apa yang kemudian akan terjadi? Terbakar. Terbakar kenapa? Terbakar. Terbakar. Ya, ternyata terjadi musibah, yaitu kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran. Ternyata semoga mereka bisa membangun kembali ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari rumah adat tentang Uluk Palin. Baik, terima kasih yang sudah Pak Budi tanya, kemudian sudah memberikan jawaban. Kita lanjutkan ke presentasinya ya. Ini ada yang masih menyalakan speakernya, Mas Raja, tolong dimatikan. Jadi itu salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia, yaitu berupa rumah adat. Tetapi apakah hanya rumah adat? Ternyata tidak ya. Masih ada banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ada apa saja itu? Yang pertama itu ada bahasa daerah. Ada bahasa daerah. Mungkin Pak Budi sekarang menggunakan
bahasa Indonesia ya, atau bahasa persatuan sesuai dengan isi Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan. Tetapi kenapa ada bahasa persatuan? Karena memang di Indonesia itu merupakan negara yang penuh keragaman, terutama bahasa daerah. Maka kalau tidak ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, maka orang Jawa akan kesusahan untuk berbicara dengan orang Kalimantan. Orang Kalimantan akan kesusahan berbicara dengan orang Papua. Nah, dari keragaman itu, maka dari para pemuda mencetuskan kita memiliki bahasa persatuan. Nah, ada berapa sih bahasa daerah yang di Indonesia? Ternyata ini menurut Badan Pusat Statistik ya yang menghitung bahasa daerah, ternyata ada sekitar 1.058 bahasa daerah. Nah, ini ada 1.000 berarti memang ada banyak sekali ya. Tetapi banyak literatur atau di banyak sumber referensi itu ada sekitar 700-an yang benar aktif digunakan oleh orang-orang di daerah-daerah tersebut. Nah, penutur terbanyak itu adalah bahasa Jawa. Jadi penutur terbanyak itu adalah penggunaan bahasa Jawa. Bahkan ada satu negara di Afrika, di mana? Di Afrika atau di Amerika itu. Itu yang namanya negara Suriname itu di sana menggunakan bahasa Jawa. Ternyata dulu banyak sekali orang-orang Jawa yang diperkerjakan oleh penjajah ke negara Suriname. Dan di Indonesia pun bahasa Jawa digunakan oleh banyak orang karena penduduk suku Jawa itu adalah suku yang memiliki penduduk terbanyak. Nah, selain bahasa daerah, ternyata ada rumah adat yang kedua. Ya. Jadi ada 37 rumah adat, itu di masing-masing daerah itu pasti memiliki ciri khas rumah adatnya masing-masing ya. Kalau di Jogja, Jawa Tengah itu rumah adatnya adalah joglo, tetapi berbeda kalau kita ke Betawi ya kan, ke Sumatera apalagi itu berbeda. Nah, rumah adat yang ada di gambar itu adalah rumah adat kalau tidak salah dari Kepulauan Riau ya, kalau nggak di Riau. Kemudian selain rumah adat, ada juga pakaian adat, ya kan? Dan ini setiap provinsi pasti ada, setiap suku memiliki pakaian adat masing-masing. Biasanya itu dipakai saat upacara-upacara adat tertentu ya, atau mungkin saat pernikahan, itu pasti kalau pernikahan itu. Kalau orang-orang yang masih menganggap budaya kita budaya yang sangat luhur, maka kemungkinan besar mereka akan menggunakan kostum ya, tapi pakaian pakaian adat mereka masing-masing. Atau mungkin untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari itu ada juga ya seperti itu, seperti mungkin suku Dayak ya kan, atau suku Baduy yang mereka hidupnya masih nomaden, mereka menggunakan pakaian adat, tetapi pakaian adat itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ya itulah ya. Nah, selain pakaian adat, ada juga kesenian daerah. Nah, kesenian daerah itu di setiap daerah pasti ada, di setiap suku pasti ada, apalagi di setiap provinsi itu pasti ada karena di satu provinsi ada juga terdapat banyak suku ya. Sedangkan setiap suku itu pasti memiliki keseniannya masing-masing. Nah, kesenian daerah itu bisa meliputi seni tari. Nah, kalau kita lihat seni tari kan banyak sekali itu ya. Tari-tarian yang bahkan satu suku dengan suku yang lain tarinya berbeda. Satu daerah dengan daerah lain tarinya berbeda. Selain seni tari, kesenian daerah itu bisa berupa pertunjukan. Contoh seni pertunjukan kalau di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, Jogja itu adalah ketoprak misalnya. Atau apalagi ya? Atau misalnya wayang, itu kan seni pertunjukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah lagu daerah. Ini lagu daerah juga setiap daerah pasti ada. Kita kan sering menyanyikan lagu daerah yang ada di Jogja atau Jawa Tengah ya, tetapi kita juga harus selain itu kita juga harus mengenal
kesenian-kesenian daerah yang ada di daerah lain. Jadi itu ya, keragaman yang ada di Indonesia itu ada bahasa daerah, ada rumah adat, ada pakaian adat, ada kesenian daerah. Itu merupakan keragaman budaya kita, ya, keragaman budaya kita. Nah, bagaimana dengan keragaman sosial? Apakah itu ada? Nah, pastinya ada. Salah satunya adalah yang kemarin Pak Budi tanyakan kepada kalian di Google Classroom ya. Apa itu? Terkait dengan pekerjaan orang tua kalian. Kemarin ada yang bilang, ini contohnya Mas Danang itu usaha orang tuanya alat listrik, kemudian ada yang perdagangan, toko mebel, ada yang pengusaha brownies, kemudian ada yang pengusaha rumah makan, Chinese food, kemudian ada jasa konstruksi, ada perusahaan tour and travel, ada pelayanan kesehatan, ada banyak sekali. Dan itu baru 9, sedangkan kita di kelas itu ada 25 anak, pasti memiliki keragaman pekerjaan orang tua yang berbeda-beda. Nah, ternyata pekerjaan orang tua pun kan berbeda-beda dan beragam. Nah, menyikapi keberagaman itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita harus menyikapi keberagaman yang ada? Yaitu mau tidak mau kita harus bersikap toleran atau toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi dapat diartikan sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok, antar individu, ya kan? Dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Jadi yang Pak Budi garis bawah ini adalah yang poin pentingnya, saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok atau antar individu. Nah, yang sudah sering Pak Budi sampaikan itu kan perbedaan sosial ya, perbedaan budaya juga. Tapi kalau kita melihat diri kita sendiri, pasti kita berbeda dengan orang lain, ya kan? Mulai dari sifatnya, mulai dari karakternya, mulai dari warna kulitnya, bentuk rambutnya, tinggi badannya, berat badannya, itu pasti berbeda. Dan itu merupakan keragaman kita. Terus bagaimana menyikapi perbedaan itu? Ya mau tidak mau kita harus bertoleransi, saling menghormati dan menghargai. Ingat ya, saling menghormati dan menghargai. Berarti tidak ada saling mencela, tidak ada saling mengejek, tidak ada saling menghina atau menghujat dan sebagainya. Nah, sikap toleransi ini bisa kita terapkan dan bisa kita lakukan dan kita praktekkan mulai dari sekarang. Ya. Mulai dari sekarang kita mulai belajar itu. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya simpel saja. Misalnya ada siapa ini? Tony misalnya orang tuanya kakeknya lagi sakit, ya kan? Maka si Tono janganlah mengganggu ataupun mungkin membuat kakeknya Tony itu semakin tidak nyaman ya. Nah, itu juga salah satu bentuk toleransi. Itu kan berarti kan keragaman keadaan ya, beragam keadaannya si A ya, mungkin berbeda dengan keragaman si B, keadaan si B ya kan. Seperti tadi Tono mungkin keadaannya senang bahagia, sedang main petasan dan sebagainya. Sedang pengen main petasan karena saking bahagianya. Tetapi di lain sisi si Tony kakeknya sedang sakit gigi, maka di situ harus ada sikap saling menghargai dan saling menghormati. Itulah sikap toleransi yang simple yang bisa kita lakukan. Terus contoh-contoh sikapnya, nah, contoh sikap toleransi dalam lingkungan agama ya. Contohnya saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dan tidak memaksakan kehendaknya masing-masing ya kan. Kemudian kalau toleransi dalam lingkungan sekolah, contohnya mematuhi tata tertib, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar, berkata yang sopan, tidak berbicara kotor dan atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ini yang sering sekali kita alami ya. Teman kalian yang mungkin masih sering ngejek ya kan, itu berarti belum sikap toleransi terhadap perbedaan temannya, ya kan? Kenapa seperti itu?
ya, karena dia belum bisa menghormati temannya sendiri, apalagi belum menghormati perasaan yang dimiliki oleh orang lain ya. Eh, sebisa mungkin jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain. Oke, selanjutnya misalnya sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat, ya kan? Tidak membedakan suku, ras, atau golongan. Kalian melihat di komplek rumah kalian ada orang yang berkulit hitam. Ya sudah, biarkan saja karena mereka juga mungkin tinggal di situ. Tidak perlu kita mengejek, tidak perlu kita membeda-bedakan. Apalagi yang lebih bahaya di lingkungan masyarakat, kalian membedakan status sosial. Nah, apa itu status sosial? Misalnya si kaya dan si miskin itu tidak boleh seperti itu ya. Semuanya sama, memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama. Kemudian contoh sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan yang terakhir adalah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Nah, itu contoh-contoh sikap-sikap yang harus kita mulai biasakan, yang harus mulai kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar ke depannya, kalau setiap orang sudah saling toleran, saling menghormati dan menghargai, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi yang namanya kekisruan, kemudian berantem, tawuran, dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi. Karena setiap orang sudah memiliki sikap toleran atau sikap saling menghormati dan menghargai. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan lagi? Tidak. Ya. Oke. Kalau nggak ada ini mungkin sudah pernah kalian tonton, tapi disimak saja dulu kalau bisa. Sudah pernah nonton. Ini berkaitan dengan keragaman yang ada di Indonesia ya. Silakan kalian disimak dulu sebelum nanti Pak Budi akhiri. Kedengaran suaranya? Enggak. Enggak. Enggak ada suara sama sekali. Ada suara sama sekali. Karena udah Tidak ada. Tidak ada. Udah dilihat aja. Tidak ada. Videonya putus-putus. Sinyal kamu itu. Oh, udah enggak, Pak. Pak, tempatku yang ada wifi-nya juga putus-putus, Pak.
putus. Palu. Palu dok. Kalkulnya udah habis. Aku tuh juga naik gabok, Ben. Jam 11, Pak. Tak kedengeran, Mbak. Bu. Bu, halo. Ini hari anak anak di Goa, anak di Goa. Ardi, anak di Goa.
Dan jam 11 lebih, Pak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Pak Budi. Ya, Mbak Rafa gimana? Keluar sudah boleh belum, Pak? Belum. Tuh. Ini Mbak Rafa? Sendiri apa? Mbak Rafa, tadi yang mau tanya siapa? Gimana tuh? Ini gimana, Pak? Pak Budi? Ya. Dua raret itu masih seorang desa. Vin, diem mah, Vin. Gimana Mbak Rafa katanya mau tanya? Mau tanya apa? Tiga raret itu apa? Lebih derat jelas. Diem, Vin. No, diam. Udah semuanya diam aja semuanya. Semuanya tidak berisik coba. Oke. Mbak Rafa jadi bertanya tidak? Mas Vino. Tapi kan iso to, jen. Tuh menuju top. Vino bisa dimatikan speakernya. Rafa jadi bertanya apa tidak? Rafa? Nggak jadi tanya. Oke, yang lainnya ada yang ingin bertanya? Pak. Enggak. Tidak. Pak, nanti Mbak Rafa ini nggak jadi bisa tanya? keluar sendiri nggak, Pak? Pak, Ya, nanti bisa keluar sendiri nanti ya. Kalau Pak Budi sudah Pak Budi tutup. Oke, nggak ada yang bertanya? Tapi Mbak Rafa nggak jadi ya? Ah, kalau tidak ada yang bertanya, seperti biasa nanti tugasnya akan Pak Budi share di Google Classroom. Mohon maaf semalam nggak ada kuis ya. Harusnya ada, tetapi Pak Budi tadi pagi lupa dan sampai jam 9 baru ingat kalau jam 8 baru harusnya ada kuis, tetapi lupa tadi itu. Baik, untuk tugasnya akan Pak Budi bagikan nanti sore kemungkinan. Kemudian untuk ada titipan tugas dari Bu Lina, jadi nanti tugasnya dari Pak Budi dan Bu Lina tetap nanti dikerjakan ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk nanti malam insya Allah akan ada kuis. Sekali lagi presensinya nanti Pak nyusul di Google Classroom ya, karena Pak Budi cek harus ada izin dulu. Jadi masuk ke akun Gmail tadi semuanya harus izin ke Gmail dulu. Jadi nanti Pak Budi utak-atik lagi. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti distance learning yang ketujuh ini. Semoga bisa berjalan lancar untuk kemudian hari. Dan mohon maaf tadi speakernya ada kendala ya, jadi tidak muncul suaranya. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, kemudian tetap laksanakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan di sekolah seperti sholat, kemudian ngaji, ya kan,
Hafalannya tetap ada sama sholat duhanya. Kalau nggak ada, silakan nanti boleh keluar sendiri-sendiri sebelum Pak Budi tutup. Atau nanti Pak Budi end meeting saja. Jadi secara berbarengan nanti akan keluar. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Budi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mau foto dulu? Silakan boleh buka kameranya masing-masing. Tiga. Belum nyalain kamera tadi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sesinya nanti di Google Classroom aja, silakan nanti langsung boleh keluar atau Pak Budi live meeting saja ya. Silakan boleh keluar. Tetap jaga kesehatan.